Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jemaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. InsyaAllah malam yang berbahagia ini kita membuka interaktif. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wal awliya was salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asyatidina ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لجميع العلماء والأولياء والصالحين ونفعنا بهم والمسلمين بعلومهم وبعلوم جميع العلماء آمين يا الله. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkan kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan tipu daya muslihat baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah ya Tuhan, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkanlah kepada kami, anak dan keluarga kami umur yang panjang lagi berkah. Karunialah kesyahadat, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Begitu pula ya Allah ya Tuhan, berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang membantu, yang ikhlas dan istiqomah di dalam jihad perjuangan dakwah kami. Tinggikan derajat mereka dunia dan akhirat. Bibarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تفضل silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, saya dulu pernah pejabat di salah satu daerah. Di daerah tersebut saya menanamkan kayak semacam ini, dia menyelenggarakan acara-acara yang sifatnya duniawian seperti dangdutan atau sedekah bumi atau sedekah itu. Nah, ketika saat ini dia mengetahui bahwa apa yang semua dia lakukan itu seperti sedekah bumi ini mengandung unsur-unsur kayak ada istiadat jauh lah gitu. Tapi setelah dia ngambil jabat, kegiatan itu tetap berlangsung. Apakah itu masih ikut dalam dosa saya itu? Itu ya. Ada yang lain? Fadhal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang qarin, karena Rasulullah pernah menjelaskan bahwa setiap manusia itu kan Allah ciptakan didampingi dengan malaikat dan qarin. Nah, maksud saya tanyakan hikmah apa sih? Kenapa kita Allah itu menyertakan qarin kepada kita? Dan apakah qarin itu mengikuti agama kita atau yes? Saja ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, benarkah seorang wali kursi yang sudah wafat masih tetap dapat membimbing muridnya? Yang pertama. Yang kedua, kalau tidak salah mungkin di orang Salafi ya, Salafi. Mereka kan termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Tetap benarnya, kenapa mereka tidak memakai kitab Imam Ahmad bin Hanbal? Itu aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Pertanyaan pertama adalah tentang masalah sedekah bumi, tentang masalah syukuran-syukuran yang berkaitan dengan cuaca, dengan budaya, adat dan sebagainya. Jadi itu disebut dengan khurafat, takhayul. Jadi ada sedekah laut, ada sedekah tanaman, ada nanti sedekah kemarau, membuang cendol, mandi dengan cendol, membuang makanan, mubazir. Sedekah bumi. Ini banyak dikait-kaitkan supaya halal dengan Islam, seolah-olah mereka bersedekah. Memang mereka itu sedekah bumi itu nanti mereka bagi-bagikan dengan manusia, seolah-olah dia bersedekah sebagaimana ajaran syariah. Tapi itu sudah dicampur mereka dengan hal-hal kejawen, dengan hal-hal budaya dan berkaitan dengan mistik. Ini mutlak budaya yang haram, tidak boleh. Jadi kalau di Jawa Barat mungkin ada sedekah laut. Jadi supaya mereka mendapat tangkapan atau nelayannya mendapat penghasilan yang baik, mereka sebarkan sajen-sajen, buah-buahan di tengah laut, mereka tenggelamkan. Atau mereka supaya selamat katanya. Ini juga termasuk khurafat-khurafat yang sangat yang sangat bertentangan dengan syariat Allah. Ini sama dengan perbuatan-perbuatan jahiliyah yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Alaikum anfusakum lan yadurrukum idza ihtadaitum, la yadurrukum man ihtadaitum. Tergantung diri engkau, kata Allah. Tergantung diri engkau. Kalau kamu meyakini khurafat takhayul nenek moyangmu, maka dia akan mewarisi kepada dirimu, kepada anak cucumu. Kalau kamu nelayan dalam 1 tahun tidak memberikan sedekah laut, maka anak cucumu ditenggelamkan oleh jin itu. Tenggelamkan atau sakit, atau dia bangkrut, atau dia nelayan sudah banyak ngutang dengan koperasi, tapi dia tangkapan nelayannya tidak pernah membuahkan hasil yang baik, tidak ada untungnya. Udah, ketika kita meyakini khurafat itu, maka kata Allah tergantung dirimu. Berarti engkau akan mengikuti setan-setan dari nenek moyangmu sampai dirimu, sampai cucumu. Percayalah, kalau engkau mau menjalankan hidayah aku, kata Allah, syariatku, semua jin-jin nenek moyangmu yang menyandera kamu kalau tidak memberikan sedekah laut, kamu akan bangkrut, tenggelam dan sebagainya, itu tidak akan bisa. Wa imma yanzaghannaka syaitanu nazghun fasta'iz billah. Kalau kamu nazghun itu tahu gangguan dari kalangan jin atau manusia, tapi terutama jin, kalangan setan. Fasta'iz billah, minta perlindungan kepada Allah, bukan kepada jin itu juga. Jangan sampai kita sudah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi kita minta sama bangsa jin ngasih sedekah. Jadi dulu di Parangtritis atau di mana namanya, di Laut Krakatau, supaya jangan meletus katanya, mereka setiap tahun melarung kepala kerbau. Atau dulu di kampung-kampung kalau bikin jembatan mereka tanam kepala kerbau atau nyawa manusia. Begitu juga sekarang kalau di Indonesia bikin gedung-gedung tinggi menanam kepala kerbau. Sampai selebritis, rumahmu banyak jin, supaya jangan diganggu jin, kamu tanam kepala kambing, kepala kerbau di samping rumahmu. Bertambah jin itu banyaknya. Bertambah jinnya makin banyak. Jadi saya nggak mau memperluas kata kalimat syirik. Kami kan masih sholat, Ustaz. Kami nggak syirik, kami sholat, kami azan. Suara aku paling cantik di musola tuh azan. Bukan itu, anak istrimu diperkosa sama jin itu tanpa kamu sadari. Hati-hati itu. Banyak orang kalau cerita syirik, maaf, MH Ainun Najib gitu dia ngomong. Saya kan sholat, keris-keris saya banyak jinnya, nggak masalah. Tanya anak istrinya, pasti terganggu. Hati-hati. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyil lahu syaitanan fa huwa lahu qarin.
Wa innahum la yasudduna 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqi fa bi'sal qarin wa lan yanfa'ukum al-yawm idz zalamtum annakum fil 'adzabi mustarikun. Nanti kata Allah, orang yang di dunia suka dia berserikat dengan bangsa jin, mereka mengagung-agungkannya. Oh, kami kan hebat, kami kan kiai banyak umat karena kami punya karomah. Karomahnya itu bukan karena dari Allah, dari jin. Bisa ngobatin orang, bisa terbang di atas laut, bisa makan api, bisa kebal. Udah, itu dicari kata Allah. Mereka cinta, tapi nanti engkau di akhirat seperti orang gila keserupan. Kamu lihat bangsa jin yang kamu puja-puja di dunia, yang menolong engkau, kamu seperti orang gila dan keserupan. Ya Allah, jauhkan aku antara timur dan barat. Apa kata Allah? Tidak bisa lagi. Kau sama dia sama-sama berserikat, dan Allah campakkan dalam kerak api neraka jahanam. Itulah sebaik-baik fabisal qarin, seburuk-buruk qarin. Apa yang dikatakan qarin? Pendamping. Ini langsung saya satukan pertanyaan dengan pertanyaan yang kedua. Apa itu qarin? Kata Rasulullah, setiap Bani Adam lahir ke dunia, anak manusia itu ada dua qarin, satu malaikat, satu jin. Kecuali qarin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu selalu menyampaikan kebaikan. Bayangkan, jin Rasulullah yang beriman saja cobaan Rasulullah begitu berat. Sementara apalagi jin kita yang memang tidak ada mereka yang mau beriman. Jadi qarin itu bermacam-macam. Ada memang dari bawah, dari lahir di Allah berikan. Ada yang didatangkan orang. Ada yang memang warisan dari nenek moyang kita. Tadi itu orang yang suka melarung, suka bikin sajen, suka bikin kalau dia kurapat-kurapat dari nenek moyangnya, itu jinnya akan mewarisin terus ke anak cucunya. Dia dulu mungkin punya jin harimau putih, punya jin asam kumbang, tak apa lah itu ya kan. Udah, silat batin, karena ada silat batin itu yang dipukul dari jarak jauh, atau dia dipukul dekat bisa tercampak dan sebagainya. Kita katakanlah kalau budaya kita itu Cimande umpamanya, budi suci dan sebagainya. Nah, ini berbahaya. Jadi qarin itu, dan banyak digunakan orang, mantra-mantra dan sebagainya supaya bisnisnya lancar. Padahal dia nggak sholat. Mantra itu bahkan ada supaya jangan dianggap sesat, pakai bahasa Quran, pakai bahasa Qurannya. Tapi justru itulah cara-cara iblis untuk menyesatkan orang beriman. Karena kalau orang yang selalu ke masjid itu nggak bisa dia minta tumbal darah, dia minta tumbal potong nyawa, nggak mungkin. Orang yang sujud tahu tumbalnya apa? Zikir. Kamu zikir sekian kali, tapi sebut ya Mbah Bejo, Mbah ini, Mbah itu. Makanya jangan heran nanti ada orang mengaji, Pak, taklim 100 tahun dia taklim, sama saja amalannya. Tidak ada berkesan sama dia kitab ini sama dia. Nggak ada kesan sama sekali. Wujuduhu ka'adamihi, ada dia duduk di masjid di mana saya taklim, nggak, sama saja dia nggak duduk. Dan dia nggak percaya, malah dia mentertawain gurunya, katanya. Ditertawainya kita, dihinanya kita. Dia lebih yakin warisan nenek moyangnya daripada gurunya. Banyak itu yang saya alami. Makanya orang kalau majelis ilmu nggak ada orang suka. Tapi kalau sudah majelis yang sifatnya keduniaan, termasuk tadi itu ya mantra-mantra ilmu batin, itu banyak pengikutnya. Apalagi kalau majelis politik, banyak umatnya. Bukan banyak umat itu ukuran kemuliaan seseorang. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amana ta'ifatu min bani Israil wa kafara ta'ifatu fa ayyadna alladzina amanu ala aduhim fa asbahu zahirin. Lihat asbab nuzul ayat ini. Rasulullah ceritakan, kata Allah, wahai orang beriman, kamu seperti ansar Allah, ansarnya Nabi Isa. Tahu berapa ansar Nabi Isa? Dalam sebuah riwayat tak lebih dari 16, bahkan ada yang 9, bahkan ada yang mengatakan 11. Saya mau tanya,
Mana lebih hebat pengikut ustadz sekarang daripada pengikut Nabi Isa? Apa lebih mulia dia daripada Nabi Isa? Udah, lihat dalam Al-Quran, akhir hayat daripada Nabi Musa, berapa umatnya? Hanya 2 orang. Saya mau tanya, kalau ada sekarang kiai yang pengikutnya banyak, mana lebih mulia, Nabi Musa atau dia? Jadi ukuran umat itu bukan kemuliaan. Dari zaman Rasul sampai kiamat, majelis kitab pasti orang nggak suka. Tapi kalau senandung, ilmu sihir, kalau cerita politik, cerita yang lainnya, oh banyak ini. Kalau kita pakai ilmu batin, Pak, di sini, Pak, saya yakin umat saya sampai 5 RT bisa. Iya, kalau sempat saya ajarkan ilmu sihir. Bapak miskin, saya bikin kaya, langsung setiap kantong ada 100.000 kali 100, ada 1 miliar. Oh, saya yakin. Nggak usah kan tangan saya Bapak cium, kaki saya pun Bapak cium. Kaki saya dicium orang. Kalau saya bikin kantong Bapak 1 miliar semua, setiap orang. Hati-hati sekarang. Makanya saya bilang kemarin itu, bukan hati-hati mengikut pemimpin yang sebab fanatisme. Dalam tasawuf disebut dengan ada istilah ahwal dan maqamat. Maqam, level itu dilihat. Coba tanya yang mereka umatnya banyak, pernah nggak belajar fikih dengan gurunya? 0. Udah, tanya gurunya, pernah belajar kitab berapa tahun? Pernah nggak khotomkan mengajar Quran 30 juz? Pernah nggak nulis tentang ilmu syariah? Coba tanya. Tapi itu umatnya banyak umatnya. Jadi itulah dia. Jadi sedekah bumi dan sebagainya itu murni khurafat ya. Jangan sampai kita terjebak dengan simbol-simbol itu, kita kait-kaitkan dengan syariah. Itu dia ya. Dia kan yang memulai awal itunya kegiatan. Iya. Nah, saat ini dia taubat, dia harus bikin pernyataan kepada instansinya dulu, dia tempat dia bekerja, saya tidak setuju dengan kegiatan itu lagi, saya mohon maaf, saya tobat, itu musyrik. Dia harus bikin pernyataannya, dia umumkan. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu. Coba lihat nanti sebab nuzul ayat itu. Orang munafik 3 orang diampunkan Allah ketika perang Tabuk dengan syarat kata Allah. Dengan syarat kata Allah. Meski mereka bertaubat sama sakitnya seperti orang mukmin yang berjihad ketika perang Tabuk. Sakit nggak itu? Orang munafik nggak mau ikut jihad perang Tabuk karena takut mati. Iya, karena takut mereka meninggalkan hartanya, anak istrinya, takut susah. Tapi setelah menang Rasulullah dengan para sahabat, mereka baru sadar, iya ya, ternyata perjuangan Rasulullah menang. Kami taubatlah. Orang munafik yang 3 orang ini kata Allah, sampai engkau merasakan kayak mana pahitnya Rasulku dan para sahabatnya, baru kuterima taubatmu. Mudah-mudahan kuterima taubatmu. Iya. Jadi taubat itu bukan gratis, cukup dengan lisan, saya taubat, nggak bisa. Dulu kita mencuri, kayak mana sakitnya kita, kayak mana lezatnya kita menikmati hasil curian, maka kita harus kembalikan hasil curian itu. Kayak mana dulu kita dalam maksiat, tahan bergadang, berjudi, tahan bergadang kita tidak salat, tahan bergadang kita main judi, main bola dan sebagainya. Ketika taubat kita juga harus sanggup. Kayak mana pahitnya bangun tengah malam dalam tahajud. Iya. Begitu. Nah, itu dia. Kemudian pertanyaan tentang masalah mursyid yang telah meninggal, apakah dia tetap memberikan bimbingan? Nah, ini adalah wali-wali Allah, semua ulama-ulama saleh Allah abadikan dalam Al-Quran, dan itu doa kita setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami hidayah, petunjuk jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Kau berikan nikmat kepada mereka. Siapa yang an'amta alaihim? Minal anbiya'i wal awliya wal salihin wal jamil ulama. Jadi tawasul itu kita bukan meminta kepada orang saleh, tapi kita meminta kepada Allah, ya Allah sebagaimana Kau berikan nikmat kepada mereka orang-orang saleh semasa hidupnya, berikan juga nikmat itu kepada kita. Makanya kita baca kitab, kita doakan muallif seperti ini.
Syekh Imam Al-Alama Ibnu Qudamah, ini murid daripada Syekh Wali Kutub Abdul Qadir Al-Jailani. Dengan adanya kita doakan, banyak rahasia yang kita tidak tahu. Bayangkan, yang kadang-kadang belum pernah kita baca, bisa kita dapat setelah kita mendoakannya. Banyak sesuatu yang kita belum paham ketika berkat kita doakan, Allah bukakan pintu hati kita. Jadi bimbingan itu bukan berarti seperti bimbing dia datang, enggak. Tapi keberkahan kita doakan orang-orang saleh. Kita berziarah ke makam-makam orang saleh. Ya Allah, sebagaimana Kau berikan orang saleh ini kemuliaan semasa hidupnya, anugerahkan pula nikmat itu kepada aku, anak dan cucuku, keturunanku. Iya. Kalau kita doakan, makanya berbeda. Kita mengajarkan kitab, Pak, dengan mendoakannya pengarang ini sama tidak itu beda, Pak. Ada rasanya perbedaan. Itu artinya ada Allah berikan bimbingan, berkat orang-orang mulia. Allah sendiri menyuruh an'amta alaihim. Kenapa kata Allah tidak langsung kepada Tuhan? Allah ingin mendidik kita supaya kita bisa mencontoh orang-orang yang telah Allah redhoi, Allah cintai. Kenapa nggak langsung Allah? Kenapa mesti kepada Rasulullah? Artinya dia adalah Rasul yang menyampaikan wahyu Allah. Bukan Rasul yang kita sembah, tapi kita harus memuliakan yang Allah muliakan. Sampai kepada para ulama. Ketika Allah muliakan ulama itu, maka alangkah hinanya kalau kita merendahkan ulama. Jangan sampai kita merendahkan kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Para rasul, para anbiya, para ulama saleh. Itu dia. Jadi kalau kita belum sanggup mengikuti pemikirannya, maka kita diam. Jangan ikut-ikutan mencaci maki. Ya. Itu dia. Jadi kalau kita belum sanggup mengikuti pemikiran ulama, kita diam saja. Makanya Allah sebutkan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum fil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatil hayatid dunya wa la tuti man aghfalna qalbam an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta. Kamu akan sia-sia segala usahamu, kata Allah, ketika engkau tidak sabar dengan ulamaku yang mereka pagi sore siang malam mendakwahkan wahyuku, syariatku, kata Allah. Jangan kau palingkan kedua matamu dari mereka. Kamu lebih banyak mentaati, mengikuti orang-orang yang punya hawa nafsunya, pejabat-pejabat yang kamu ikuti hawa nafsunya. Karena pejabatnya kau cium tangannya, karena pejabatnya kau tunduk sama dia, karena dia banyak uangnya kau hormati dia. Hati-hati itu dia. Lantas pertanyaan berikutnya, kenapa orang-orang salafi mereka bermazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ini adalah buku primernya, lantas dia kenapa tidak membaca buku kitab ini? Itu pertanyaan tadi ya. Udah, kenapa? Orang-orang salafi, kita katakanlah dari Wahabi, mereka itu dasarnya fikihnya adalah Ahmad bin Hanbal. Di dalam mazhab Ahmad bin Hanbal ada As-Syaikhain. Inilah dia yang disebut Syekh. Itu adalah Imam Al-Alama Ibnu Qudamah dan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Baru ada Syekh Ibnu Taimiyah. Ini yang terkecoh. Jadi mereka hanya berpegang kepada Syekh Ibnu Taimiyah. Makanya saya dalam tulisan saya tentang teroris berapa tahun yang lalu, coba lihat nanti di googling, orang-orang salafi atau wahabi selagi mereka hanya mempertahankan mazhab Ibnu Taimiyah, sampai kiamat tidak akan bisa mereka berubah wataknya. Makanya tidak boleh hanya membaca buku Ibnu Taimiyah, harus membaca kitab muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Mereka harus sempurna mengikuti marja asalnya. Siapa? Ahmad bin Hanbal. Makanya ketika mereka sudah hanya mengikuti Syekh Ibnu Taimiyah, maka mereka meninggalkan ini. Padahal Ibnu Taimiyah duluan, lebih kurang hampir di atas 50 tahun, 70 tahun duluan ini kitab ini ada, baru lahir Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah merujuk pintar fikih,
Dia mengakui mazhab Ahmad bin Hanbal, dia menguasai kitab ini. Yang kita baca ini, Pak. Yang kita baca ini. Ini yang dibaca Ibnu Taimiyah. Udah. Kenapa Wahabi dan Salafi semakin melenceng? Ketika mereka mengikuti tauhid Syekh Abdul Wahab. Jadi slogan Ibnu Taimiyah tadi, ketika dipadukan fikih Ibnu Taimiyah yang tidak boleh taklid itu disatukan dengan tauhid Syekh Abdul Wahab, semakin lari kesesatannya, semakin jauh sesatnya. Udah. Ketika mereka berkiblat kepada tauhid Syekh Abdul Wahab, mereka mengkafirkan tauhid Asy'ariyah. Padahal mazhab Ahmad bin Hanbal ini kiblatnya secara tauhid adalah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Bayangkan, kafir katanya. Nggak percaya? Coba lihat YouTube-nya nanti Abu Jawas. Jadi secara fikih mereka itu Ahmad bin Hanbal, tapi nggak 100%. Kiblatnya kepada fatwa Ibnu Taimiyah. Ketika sudah fatwa Ibnu Taimiyah itu pun tidak 100% mereka pegang kaidah Ibnu Taimiyah. Contoh, Ibnu Taimiyah mengatakan ilmu kalam Asy'ariyah lebih baik daripada ilmu kalam Mu'tazilah. Udah. Kenapa pengikut Ibnu Taimiyah mengatakan kafir Asy'ariyah? Lihat di tulisan saya tentang persamaan Syiah dengan Mu'tazilah, judulnya. Silakan di googling. Maaf, itu sudah sampai ke guru-guru besar. Alhamdulillah. Itu banyak saya jabarkan di situ. Orang-orang ahlu sunnah siapa yang mengikuti Mu'tazilah, termasuk mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dari segi tauhid sebahagiannya mengikut Mu'tazilah, sebagainya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Imam Malik begitu juga, mayoritas Asy'ariyah, tapi ada filsafat. Yang murni tulen mengikuti Asy'ariyah itu adalah mazhab Imam Syafi'i. Banyak protes Salafi, ya, kan duluan lahir Imam Syafi'i ketimbang daripada Asy'ariyah. Abu Hasan Al-Asy'ari. Di mana dasarnya itu adalah mazhab Syafi'i? Nah, ini keliru. Mana duluan Syiah daripada Mu'tazilah? Kenapa tauhidnya Syiah kepada Mu'tazilah? Mana duluan Syiah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mazhab, maksudnya mazhab yang 4. Mana duluan? Syiah sudah sejak dari zaman Rasulullah. Tapi dari segi marja, Syiah itu masih paling muda ketimbang daripada 4 mazhab. Udah. Mazhab Imam Hanafi itu tertua. Kita katakanlah mazhab Ahmad bin Hanbal yang paling muda Ahlus Sunnah, itu saja lebih tua daripada marja Syiah. Siapa marja Syiah? Al-Kulaini. Kenapa disebut mazhab itu ukuran daripada marja'nya? Karena marja' itulah yang menghimpun semua rangkuman tentang syariah. Dulu sebelum Kulaini lahir, sebelum Imam Kulaini merangkum mazhab Syiah jadi rujukan, udah Syiah itu hanya sekedar simbol, nama doang. Paham nggak? Fanatisme. Dari segi fikih mereka bingung. Kiblatnya hanya sebatas kepada keturunan cucu Rasulullah. Dan itu nggak terhimpun. Contoh, nanti masalah bab sholat, bab munakahat, bab pernikahan, bab al-buyu' jual beli, bab jinayat tentang hukum perdata atau pidana dan sebagainya. Udah, itu belum tersusun. Mereka tersusunnya baru sejak zaman Kulaini. Itu satu angkatan dengan Imam Tabari. Jadi 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah lebih tua daripada marja' daripada Syiah. Itu pertama kekurangan mereka. Yang kedua, kekurangan Syiah, mereka fanatisme terhadap hadis-hadis. Sanad-sanad hadis hanya bersumber daripada Ahlul Bait yang mereka yakini. Jadi sanad-sanad yang bersumber daripada Ahlus Sunnah, kita katakan Imam Bukhari, Ibnu Hibban dan sebagainya, mereka ingkari, mereka tidak mau. Makanya mereka fatal. Udah, kembali kepada Wahabi tadi. Itu mirip dengan cara-cara Syiah, membuang kawaid, pondasi dasar Ahlus Sunnah itu dibuangnya. Tapi mereka nggak mau dibilang nggak Ahlus Sunnah.
Nggak mau. Itu udah lama saya posting, mencak-mencak mereka. Termasuk teman saya, ada senior, masa saya sebut namanya. Mencak-mencak, saya bilang mereka dari segi fikih Ahlus Sunnah, dari segi akidah keluar dari Ahlus Sunnah. Marah-marah orang itu. Macam mana mereka mau diakui akidahnya Ahlus Sunnah? Sedangkan Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan ilmu kalam yang terbaik itu adalah Asy'ariyah dibanding Mu'tazilah. Dan usul fikih, teori usul fikih, Mu'tazilah yang terbaik ketimbang Asy'ariyah. Kenapa Salafi mengkafirkan Mu'tazilah dan mengkafirkan Asy'ariyah? La ilaha illallah. Itu ya. Udah, makanya fikih mereka lemah. Karena mereka baca fatwa. Yang mereka baca fatwa bukan kitab fikih rujukan asli seperti gini. Kalau fatwa itu semua kesimpulan sifatnya. Kesimpulan. Udah, Ibnu Taimiyah itu terang-terangan saya bermazhab Hanafi. Jadi dia sebut walaupun dia mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Ahmad bin Hanbal. Dia sebut dia bermazhab Ahmad bin Hanbal, tapi dia tidak terikat dengan mazhab Ahmad bin Hanbal. Dia tetap sebut 4 mazhab. Saya mau tanya, orang Salafi kenapa enggak pakai 4 mazhab? Hanya menyebut nama doang. Tunjukkan sama saya kitabnya yang mereka ajarkan. Ini kitabnya 15 jilid. Ini kitab primer. Tunjukkan sama saya di mana mereka belajar. Kalau mereka mengajarkan kitab ini, mereka mengingkari perbedaan pendapat, berarti juhalak mereka. Juhalak mereka. Mustahil ada orang mengajarkan fikih berani mengkafir-kafirkan perbedaan pendapat. Mustahil itu. Makanya, udah, kenapa mereka tidak mau ini lagi? Mereka ingin mengajarkan sebuah doktrin. Doktrin Wahabiyah itu supaya jangan pecah. Mereka sengaja mengkat pengikutnya tidak boleh membaca selain daripada ulama-ulama mereka. Itu doktrin, Pak. Tujuannya mereka ada tujuan politik untuk kedepannya, supaya organisasi mereka, supaya kelompok mereka bisa langgeng. Karena seandainya kelompok mereka ini tidak diikat dengan doktrin yang kaku, mereka dibebaskan memilih. Kita katakanlah mereka boleh masuk di Al-Azhar, yang di Azhar itu wajib pakai mazhab dan semua mazhab dipelajari. Saya yakin itu Wahabi hancur hitungan tahun, Pak. Hancur itu. Makanya mereka didoktrin. Mazhab-mazhab itu hanya sekitar lisan saja, sebutan saja, tapi nggak boleh dibaca, jangan dipelajari. Kitab-kitab mereka yang wajib dipelajari, yang sudah mereka dapat stempel, yang sudah mereka dapat recommended dari syekhnya. Siapa itu? Itu fatwanya Abdul Aziz bin Baz. Maaf ya, saya dari belum balik saya, Pak. Sudah saya baca itu fatwa Abdul Aziz bin Baz. Banyak saya baca itu. Gratis itu, Pak. Kami dulu haji tahun 99, semua kitab-kitab Wahabi itu dikasih gratis, Pak. Gratis, subhanallah. Itu begitu doktrinnya itu. Jadi kalau kita mau mendoktrin orang itu begitu, sama kayak kita mendoktrin anak. Kita ngajarkan anak di Rosa Khosoh contohnya, itu nggak boleh perbandingan mazhab, Pak. Bukan berarti kita takut mereka, Pak, supaya mereka jangan sesat cara berpikirnya. Syafi'i dulu, mazhab Imam Syafi'i dulu fikirnya, sholatnya gitu juga. Walaupun nanti ada kita campur dengan mazhab Ahlussunnah yang lain, ada pasti. Tapi jangan kita sebutkan. Itu doktrin namanya. Tapi kita tidak ada niat khianat, kita tidak ada niat untuk menghancurkan mereka, bukan, supaya mereka terbimbing akalnya dengan benar. Tapi kalau ini enggak, doktrinnya memang menyesatkan. Doktrin mereka itu menyesatkan. Membuang mayoritas, mengambil yang minoritas, dan yang minoritas itu mengkafir-kafirkan orang lain. Itu nih. Ada yang lain lagi? Itu aja ya. Oke, silakan. Ada yang tadi kita kayak apa sedekah segala ini di luar dari panitianya lah gitu. Ini kayak pedagang, kayak pengunjung, itu bagaimana Ustaz mengenai hal tersebut? Itu ya. Bisa harus nanggung atau gimana? Oke, silakan ada yang lain. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang hukumnya bagi fanatisme memanggil pemimpinnya itu ya Habibullah? Apa tuh ya Habibullah? Memanggil, mengucapkan selamat datang. Iya, terus. Pimpinannya. Iya, itu aja. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa hukumnya kita mendatangi perayaan sedekah tadi itu ya, sedekah bumi, sedekah laut? Haram, jangan ditonton. Jangan ditonton. Saya dulu, Pak, masih kecil dulu,
Kan budaya di kampung-kampung itu, maaf ini budaya kita Jawa kan sering mengadakan kuda kepang ya. Itu kan jin yang dipermainkan. Kan gitu. Setiap saya minta izin itu nggak pernah dikasih itu. Ayah, saya mau nengok kuda kepang. Jangan. Tapi namanya anak-anak kan nonton juga. Nah, jadi tahu. Itulah hikmahnya. Sebenarnya enggak kenapa kita nggak boleh murni ya? Kalau sudah di situ sudah masuk khurafat, takhayul, apalagi di situ perkara-perkara mistik yang dipertontonkan, yang mereka mau sembah, jangan ditonton. Hukumnya haram. Jangan dilihat, jangan didatangi. Nah, kalaupun kita terpaksa harus datang karena rumah kita di situ, istighfar saja. Jangan niatkan kita untuk memeriahkan. Istighfar saja. Itu dia ya. Tetap kalau niat kita ingin memeriahkannya dosa. Tapi kalau niat kita bukan memeriahkannya, sekedar kadang-kadang kita mau meriset ya kan, mau tahu, boleh. Kalau dagang itu kan ada itu dagang kok ramai jadi. Niatnya niat dagang, jangan niat itu. Sama kayak kita niat umpamanya berdagang di depan rumah ibadah lain ya kan. Kita kalau dagang di musola nggak ada orangnya. Kalaupun ada orang musola nggak mau belanja ya kan. Dagang dia ke rumah ibadah lain ya kan. Ini saya dagang di musola bangkrut mulu. Mereka nggak mau beli kan. Ya habis pulang dari musola makan bakwan udah kenyang, nggak jadi dia beli. Akhirnya dia rumah ibadah lain jual, nggak apa-apa. Yang penting dia jualan sama kayak kita jualan pisau. Kita jualan racun serangga. Tahu-tahu orang beli untuk bunuh diri. Itu lain urusan dia ya kan. Kita jualan yang betul-betul yang benar-benar saja. Jadi jangan kita malah kita niatkan supaya laris. Kamu mau minum racun serangga biar laris ya kan, kita tawarin dia. Ini enak ini kita. Kan ada orang jual lem gitu kan. Anak-anak sekarang ganti narkoba lem itu, Pak. Niat dia beli lem banyak, kita bingung. Ini kedai kok jual lem semua. Bingung kita kan. Kita pikir memang orang mau ngelem kertas atau rupanya enggak. Dia tahu ini anak-anak pang ini, anak-anak jalanan mau bikin ngisap narkoba itu, pengganti narkoba itu gitu kan. Itu haram kalau sudah niatnya ke situ. Ya. Jadi itu dia. Kemudian bagaimana ini masalah gelar Habib. Ya, ini sebenarnya di dalam syair berjanji yang dikatakan ya Habiballah itu kepada Rasulullah. Ini sudah berapa tahun saya jabarkan di sini. Terkejut ada jemaah kita di sini. Dia sangka yang disebut Habib dalam berjanji itu Habib yang di sini. Yang ngaku-ngaku turunan Nabi. Salah itu. Ingat, menurut jumhur ulama yang dikatakan Ahlul Bait itu adalah daripada Al-Hashimiyah. Bukan Ali, bukan daripada keturunan Abu Thalib. Kemarin saya angkat hadis sahih itu. Saya posting ketika Maulid. Bahwasanya Rasulullah itu dari Bani Kinanah, dari Bani Hashim. Jadi kalau Bani Thalib itu bukan Ali Muhammad. Menurut jumhur ulama, dikecilkan lagi yang disebut Ahlul Bait. Itu hanya diperkecil. Hanya Rasulullah, istrinya, dan Hasan dan Husain dan Ali, Imam Ali. Tapi itu keturunannya tidak termasuk. Keturunan dari laki-laki, bukan dari perempuan. Rasulullah tidak punya anak laki-laki yang melahirkan anak. Semuanya meninggal dunia ketika masih kecil, tidak punya anak. Cuma ada pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah mengatakan keturunan Sayyidatul Fatimah termasuk Ahlul Bait. Itulah yang digaung-gaungkan. Itu yang digaung-gaungkan. Hati-hati. Di dalam hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim, barang siapa yang mengaku dirinya dia keturunan seseorang tapi ternyata bukan, Allah laknat dunia dan akhirat. Sampai akhir dilaknat Allah. Jangan sampai kita ngaku-ngaku keturunan Rasul, hati-hati itu ya. Cuman kita nggak usah membantah, biarkan mereka. Kalimat Habib di dalam syair-syair berjanji dan sebagainya itu untuk Rasulullah, bukan untuk orang-orang yang sekarang ini. Jadi keturunan Rasul itu ada, tapi yang disebut Ahlul Bait menurut jumhur ulama ya, daripada Bani Hashim, bukan Bani Thalib. Udah, kalau dari Bani Thalib saya mau tanya, apa agama Abu Thalib? Majusi. Udah, istri Imam Ali itu bukan satu.
Setelah meninggal Sayyidatul Fatimah ada 12 lebih kurang. Saya mau tanya, keturunan Imam Ali daripada istri-istri yang lain ada baik nggak? Makanya hati-hati. Maaf, ini hanya di Jakarta, di Pulau Jawa. Bapak silakan pergi ke Medan, Sumatera, Kalimantan dan sebagainya. Itu istilah itu nggak ada, itu difanatikan. Itu tanggung jawab dia sama Allah dunia akhirat. Yang sembarangan kita ya, hati-hati. Kita ngaku kiai, anak kiai, kita ngaku keturunan kiai, menipu gitu ya. Allah laknat dunia akhirat kata Rasulullah. Dilaknat Allah dunia akhirat. Atau kita ngaku keturunan siapa saja. Kita ngaku keturunan sepolan. Kan ada orang ngaku saya anak zina ini katanya, padahal enggak, hanya untuk menjatuhkan karir politik. Udah, Allah laknat dunia akhirat. Saya kira udah bertahun-tahun saya posting ya masalah ini ya. Banyak orang yang nyerang saya. Bahkan saya pernah mau diserang sama pasukan ormas tertentu di sini berapa tahun yang lalu. Gara-gara saya meluruskan tentang ini. Ada. Bahkan jemaah saya bertahun-tahun ngaji saya benci nengok saya gara-gara saya menerangkan tentang masalah ini. Ada. Jemaah saya Pak bertahun-tahun belajar gara-gara saya menjabarkan ini benci dia nengok saya. Ya nggak apa-apa. Yang penting saya sudah mengasih petunjuk. Saya nggak perlu umat banyak. Maaf, sebelum saya, baru 2 orang 3 orang saya di sini, saya sudah nulis Pak. Dari tahun 2010 ke bawah saya sudah nulis. Cuma website saya dulu kita hilang. Sekarang website kita sudah masih ada, data masih ada. Itu dibaca di mana-mana. Dakwah itu bukan hanya satu tempat, di mana-mana kita dakwah. Di mana-mana kita bisa dakwah. Itu dia ya. Jadi jangan sampai kita salah memahami itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan ahli yang lain. Kalau hadroh itu boleh nggak di masjid atau musola di dalam? Alhamdulillah. Hadroh ya. Jadi bersenandung itu boleh, tapi bersenandung yang sifatnya agama. Dulu pada masa Rasulullah pun ada. Ketika para sahabat juga pernah mendengar ada sahabat yang menyenandungkan asma Allah, menyandungkan pujian kepada Rasulullah di masjid-masjid. Udah, itu sebenarnya kita baca dalam kitab fikih kita. Bahkan ketika merayakan arusah, perkawinan, disunahkan yadrobud duf. Bayangkan, mazhab Ahmad bin Hambal mengambil hadis itu sepakat. Mazhab Ahmad bin Hambal. Tapi coba tanya Salafi, musik apa katanya? Bahkan dia menarik-narik 4 mazhab katanya musik haram. Dari mana dasarnya 4 mazhab mengatakan musik haram? La ilaha illallah. Kalau musik yang jingkrak-jingkrak iya. Kalau musiknya yang bersifat maksiat iya. Saya mau tanya, Rasulullah memerintahkan yadrub duf, tamburin. Itu musik enggak? La ilaha. Kalau ada orang mengatakan itu bukan musik, saya enggak bisa lagi ngomong apa. Nanti baru ada alat musik yang makruh. Baru nanti ada alat musik yang haram, yang jingkrak-jingkrak dia menyanyi sambil telanjang umpama, ya kan? Seperti budaya Turki atau budaya Arab, roksul butun, belly dance, tari perut, ya kan? Di sana tari perut Pak, orang pakai cadar pun nonton itu. Tari perut itu budaya Arab itu. Makanya kalau dulu orang mengkritik Inul Daratista itu kan, Gus Dur bilang nggak apa-apa. Kalau dibandingkan dengan Arab, mesti kalah ya erotisnya. Di Arab itu Pak, itu masuk di televisi nasional itu tari perut. Makanya mahasiswa itu nggak ada, banyak mayoritas nggak mau nonton TV karena dari pagi itu udah ditayangkan tari perut itu. Belly dance itu, yang nggak tahu di Saudi lah ya kan. Ini Ustadz kita dari Saudi mungkin nggak ada itu, di Saudi nggak ada ya kan. Nggak ada Ustadz ya, nggak ada. Tapi kalau di Mesir ada. Makanya di Mesir itu Pak, kalau mau jadi Firaun bisa, jadi Nabi Yusuf juga bisa. Jadi lengkap di Mesir itu, tergantung orangnya. Makanya kalau kita ke Mesir itu 2 gendangnya. Kalau nggak benar jadi Firaun, kalau benar jadi Nabi Yusuf. Nah itu dia ya. Udah, ada yang lain? Siapa tadi bertanya lagi? Fadol silakan. Saya cuma menyambung pertanyaan Pak Zainal tadi mengenai gelar Habib itu. Kalau tadi Ustaz menerangkan bahwa Habibullah itu kan hanya untuk Rasulullah. Nah, kalau yang berkembang di sekarang ini masa sekarang kan sekarang kan banyak permunculan yang namanya disebut Habib itu. Itu menurut
saya gimana Ustaz, dibenarkan atau tidak? Maksudnya menurut Apa ya? Syariat. Kalau Oh, gitu. Kalau sebutannya hadis Rasulullah ternyata kan sekarang banyak itu aja ya. Wa nahnu bari'um minhum. Kita terlepas dari itu. Yang paling penting kita sudah belajar kitab, jangan mengikuti itu. Silakan mereka menggelar itu. Silakan mereka gelar itu. Itu tanggung jawab dia sama Allah. Yang penting kita jangan. Saya terkejut, saya pikir dulu itu Habibullah dalam syair-syair kita Maulid. Udah. Saya pikir itu untuk Rasulullah. Ternyata jemaah ada sini, mau saya tanya aja langsung. Dia terkejut. Ya, kami pikir Habib itu katanya. La ilaha illallah. Kacau. Astagfirullahaladzim. Ini Pulau Jawa saja Pak ya. Pulau Jawa saja ini, terutama Jakarta. Indonesia aja kan seperti itu. Indonesia saja. Udah, Syekhul Azhar itu keturunan, kalau ditarik keturunannya itu dari cucu Rasulullah. Saya mau tanya, ada nggak orang Mesir itu bilang dia Habib? Silakan Bapak googling, ada nggak tertulis Habib? Syekh Ahmad Thaib. Itu kalau ditarik keturunannya, kalau di sini tuh Habib itu disebut. Itu enggak ada di sana disebut Habib. Termasuk Raja Yordan itu. Itu Hasyimiyah. Kalau itu memang apa zuriat Rasul. Raja Abdullah itu daripada buah Hasyimiyah. Kalau dia memang iya, tapi dia pun tidak disebut Habib. Dia tahu saya itu orang fasik katanya. Saya raja katanya. Sholatnya pun nggak tahu lah sholatnya ya kan. Nggak tahu lah itu. Tapi memang dia Hasyimiyah. Sama kayak Raja Maroko, Raja Muhammad. Itu memang keturunan daripada zuriat Rasul, tapi bukan Bani Hashim. Jadi kalau keturunan Bani Hashim, makanya lila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amana min khauf. Itu penghargaan Allah dari dulu. Itu bukan sebelum Allah turunkan wahyu itu. Orang-orang Quraisy itu ya. Orang-orang Quraisy itu memang sudah dimuliakan. Kalau mereka musim dingin pergi ke arah Syria. Kalau musim panas mereka pergi ke Yaman. Itu dihormati mereka karena orang Quraisy penjaga Ka'bah, penjaga Mekah itu. Jadi mereka itu kalau diplomasi kemana-mana dihormati. Dari mana? Quraisy, sangat dihormati. Jadi Rasulullah keturunan daripada itu. Udah, Bani Hashim itu martabat yang paling tinggi dari segi puak, karena dari situlah lahirnya Rasulullah. Jadi Raja Abdullah itu dari Bani Hashim. Seharusnya Raja Abdullah yang berkuasa di Mekah, tapi Raja Saud ya kan. Bayangkan Saudi Arabia itu Pak, nomor 1 kekayaan minyaknya terbesar, terbanyak seluruh dunia. Gasnya nomor 6. Udah. Dana uang untuk membeli alat militer, kekuatan militernya Pak, nomor 4 di dunia. Bayangkan itu. Jadi jangan hati-hati ya, jangan kita menganggap remeh Saudi Arabia. Itu Saudi Arabia sama Indonesia karena nggak mau marah aja itu. Udah, kita hina-hina Wahabi, itu dia nggak mau marah saja. Jangan nggak remeh. Terbesar nomor 4 di dunia itu Pak, anggarannya saja. Dan daratan, luas daratan lebih besar dari seluruh daratan negara-negara 22 negara Arab. Penduduknya sekitar hanya 30 juta. Allah. Udah, Emirat Arab itu kan ada 7 provinsi, 7 kerajaan itu bersatu. Emirat Arab yang kita sekarang yang viral, mereka mau membebaskan kumpul kebo dan sebagainya. Udah, itu kan sebenarnya kan negara-negara Emir itu, 7 negara Arab. Bukan kecil ya, sebenarnya puak kecil itu. Tapi walaupun kecil ya 115 kali lipat Singapura lah luasnya. Kekayaannya luar biasa. Udah, itu Pak belum mampu nandingi Saudi Arabia. Dubai, Emirat Arab itu 7 kerajaan kecil-kecil disatukan jadi Emirat Arab, United Arab Al-Mutahidah. Itu kekayaannya saja belum mampu ngimbangi Saudi Arabia. Jadi sebenarnya negara adidaya itu sebenarnya sekarang ini Saudi Arabia termasuk itu. Dari segi teknologi dan sebagainya, dia bisa berani bayar. Udah, mereka perang Pak, orang Saudi itu nggak ada yang mati itu Pak. Mereka bayar semua dari orang-orang asing itu. Bapak pun kurasa kalau dibayar 1 bulan 100 juta, Bapak mau jadi tentara mereka di perbatasan Yaman. Tapi itulah tinggal nyawa nanti kan. Jadi hebat Saudi, jangan menganggap remeh. Nah,
Nah, itu ya. Makanya pemerintah kita lemah diplomasi. Seharusnya dirgantara pabrik senjata kita, seharusnya kita harus bisa masuk lebih banyak, kita jual ke mereka daripada Amerika. Coba Amerika hebat diplomasinya. Sebenarnya keuntungan APBN itu sebenarnya paling besar itu bisa dipasok dari penjualan persenjataan. Seharusnya 22 negara Arab, kalau bisa kan dari Indonesia belinya. Begitu juga pesawat, kita kan sudah bisa bikin pesawat, walaupun nggak mungkin pesawat tempur belum bisa. Tapi kalau untuk logistik, pesawat tentara logistik kan Indonesia diakui, Spanyol aja berani beli, ya kan? Kenapa kita nggak berani jual? Di situ kelemahan kita. Seharusnya kalau diplomasi kita kuat, dari Arab Saudi kita bisa nguntung besar, kita jual peluru, ya kan? Jual peluru, jual senjata dan sebagainya. Tapi kita lemah, yang kita jual itu TKW sana. Nauzubillah, semua nauzubillah, itu dia ya. Wallahu taala alam bisa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.